Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Selasa 15 Juli 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura. Tidak banyak orang yang tabah dan berani memperkembangkan bakat-bakatnya semaksimal mungkin. Demikianlah jasa Sang Firanza. Ia lahir di dekat Viterbo tahun 1218. Sebagai anak yang sakit-sakitan, ia pernah disembuhkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Setelah menyelesaikan studi filsafatnya, ia masuk Ordo Fransiskan dengan nama Bonaventura pada umur 25 tahun. Berkat kecakapan dan ketekunannya, meski masih muda ia diserahi pimpinan tertinggi. Pada rentang tahun 1257 sampai dengan 1274, gagasan-gagasannya yang diresapi semangat Injil ditulisnya dalam buku rohani. Sekalipun begitu berat, namun wataknya tetap lemah lembut. Kelak ia menjadi uskup agung Albano dan meninggal dalam konsili Lyon. Pada hari penghakiman, tanggungan Tiros dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati budi kami diterangi pengetahuannya yang cemerlang dan hati kami dikabarkan oleh cinta kasih-Nya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, warta sukacita Injil dan mujizat Tuhan tak menggugah mereka untuk bertobat dan berbalik dari kejahatan mereka. Tuhan Yesus berkata bahwa jika mujizat-mujizat itu terjadi di kota bangsa kafir seperti Tirus dan Sidon atau bahkan di Sodom, maka para penduduk di kota itu pasti akan bertobat. Yesus mengecam bukan atas dasar benci atau dendam, tetapi karena mengendaki keselamatan bagi semua orang.
Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena kasih Tuhan Yesus, hendaklah kita melakukan pertobatan dan terus-menerus mewartakan sukacita Injil dalam kasih persaudaraan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan dengan santapan suci. Kami mohon semoga berkat doa restu dan nasihat Santo Bonaventura, kami tetap bersyukur atas segala anugerah daripadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.